Di adegan kali ini terlihat pada saat itu sepertinya Gauri sedang meminta restu kepada kedua orang tuanya bahwa dirinya akan menikah kembali dengan Jagdish. Pada saat itu orang tua Gauri sangat merasa bingung dengan apa yang harus ia katakan karena saat itu Jagdish masih mempunyai seorang istri. Namun kedua orang tua Gauri tidak ingin merampas kebahagiaan Gauri, kemudian mereka memberikan restu kepada putrinya. Melihat kedua orang tua Gauri sudah memberikan restu untuk mereka, di sana Jagdish segera berpamitan bahwa mereka berdua akan pergi ke pengadilan agama untuk menikah kembali. Terlihat pada saat itu sepertinya Jagdish sedang menghadap ketua pengadilan, namun sangat disayangkan pada saat itu ketua pengadilan tidak bisa menikahkan mereka berdua karena Jagdish saat itu masih belum resmi bercerai dengan istri pertamanya. Kemudian di saat Jagdish sedang merasa kebingungan, terlihat pada saat itu ada seorang pria yang datang dan ia menawarkan jika Jagdish bisa memberinya uang maka pria itu akan membantunya untuk menikah di pengadilan itu. Demi untuk menikahi Gauri, terlihat pada saat itu Jagdish rela melepas kalung pemberian keluarganya dan ia berikan kepada seorang pria yang akan membantunya. Dengan disaksikan oleh kedua orang tua Gauri, pada saat itu Jagdish dan Gauri sedang menandatangani surat pernikahan mereka di pengadilan agama dan pada akhirnya mereka berdua sudah resmi menjadi sepasang suami istri. Terlihat pada saat itu sepertinya Jagdish dan Gauri sedang mendatangi sebuah kuil untuk melakukan ritual terakhir pernikahan mereka. Dengan waktu yang sama di saat Anandi sedang berada di dapur, entah mengapa pada saat itu sepertinya Anandi sedang mempunyai firasat yang tidak baik sehingga ia tidak sadar bahwa tangannya sudah berlumuran darah. Baiklah, sebelum kalian lanjut silahkan kalian pencet tombol subscribe-nya terlebih dahulu agar kalian semua tidak pernah ketinggalan cerita-cerita terbaru dari channel ini. Pada saat itu Gauri sangat bahagia jika dirinya sudah resmi menjadi seorang istri. Kemudian Gauri memberitahukan kepada Jagdish bahwa dirinya ingin bertemu dengan keluarganya untuk memberitahukan jika mereka berdua sudah resmi menikah. Mengingat jika Tuan Byron tidak pernah merestui hubungannya dengan Gauri, pada saat itu Jagdish merasa bingung untuk memenuhi keinginan Gauri yang ingin mengajaknya bertemu dengan keluarganya. Namun Gauri masih tetap memaksa untuk bertemu dengan keluarganya. Kemudian Jagdish memberitahukan bahwa dirinya akan segera mengajak Gauri untuk bertemu keluarganya. Terlihat pada saat itu Gauri sedang berpamitan kepada kedua orang tuanya bahwa mereka berdua akan segera mendatangi rumah keluarga Tuan Byron untuk memberitahukan kabar baik tentang pernikahan mereka. Sedangkan pada saat itu keluarga Tuan Byron sedang melakukan pemujaan, lalu tak lama kemudian mereka semua dikejutkan dengan kedatangan Jagdish dan Gauri. Melihat kedatangan Jagdish dan Gauri tak mau banyak bicara, pada saat itu Nenek Kalyani langsung menamparnya. Kemudian Nenek Kalyani mengatakan bahwa dirinya sangat malu sudah mempunyai cucu seperti Jagdish. Pada saat itu Nenek Kalyani kembali menanyakan kepada Jagdish tentang semua alasannya melakukan semua itu. Kemudian Nenek Kalyani mengatakan bahwa Gauri adalah seorang wanita yang tidak mempunyai moral sedikit pun. Lalu Jagdish langsung memberitahukan kepada keluarganya bahwa seorang wanita yang sedang berada di sampingnya saat itu adalah istrinya. Kemudian Nenek Kalyani nampak terkejut mendengarnya. Yang lebih mengejutkan lagi di sana Jagdish kembali mengatakan jika seorang wanita yang sedang bersamanya saat itu adalah Gauri. Ialah wanita yang pernah dipaksa oleh Nenek Kalyani untuk dijodohkan dengan Jagdish di waktu mereka berdua masih kecil. Setelah mengetahui jika seorang wanita yang sedang di hadapannya adalah Gauri, pada saat itu Nenek Kalyani nampak terkejut seakan-akan tidak percaya jika Jagdish dan Gauri akan bertemu kembali di waktu mereka berdua sudah tumbuh dewasa. Begitu pula dengan Paman Pasan, pada saat itu ia sangat marah kepada Jagdish yang sudah mengkhianati Anandi. Bahkan ia mengatakan bahwa dirinya tidak akan sudi mempunyai keluarga seperti Jagdish. Sambil menangis di sana Sumitra mengatakan bahwa dirinya tidak akan pernah merestui pernikahan Jagdish dan Gauri. Bahkan ia sudah memutuskan untuk tidak menganggap Jagdish sebagai putranya. Bahkan Gehenna kembali mengingatkan Jagdish bahwa seorang wanita yang sudah ia sakiti adalah wanita yang paling berjasa di dalam hidupnya. Namun semua itu telah dibalas dengan rasa yang sangat menyakitkan.
Di hadapan Jagdish pada saat itu, Anandi mengatakan bahwa dirinya akan bisa menerima semua keputusan Jagdish jika ia lebih memilih Gauri untuk menjadi istrinya. Kemudian Anandi segera pergi dari hadapan mereka. Melihat kesedihan Anandi pada saat itu, Gehna sangat murka kepada Gauri. Bahkan ia mengatakan jika Gauri adalah seorang wanita yang tidak mempunyai moral sehingga ia tega merampas kebahagiaan orang lain. Ketika Gehna sedang memarahi Gauri, di sana Jagdish meminta agar mereka tidak menyalahkan Gauri. Bahkan ia rela menentang ayahnya demi wanita pelakor itu. Sedangkan Anandi yang sedang berada di dalam kamarnya nampaknya sedang merasakan kesedihan yang sangat mendalam setelah ia melihat Jagdish lebih memilih wanita lain. Melihat Jagdish yang sudah berani menentang keluarganya pada saat itu, Sumitra sangat murka kepada Jagdish. Bahkan ia mengatakan bahwa dirinya sudah gagal dalam mendidik anaknya. Kemudian Sumitra meminta Jagdish untuk segera pergi meninggalkan rumah itu. Tak mau diam, pada saat itu Gauri langsung memberikan pembelaan untuk Jagdish. Bahkan ia mengatakan bahwa mereka berdua saling mencintai dan ia merasa bahwa mereka juga pantas mendapatkan kebahagiaan. Belum juga puas di sana, Gauri meminta kepada Nenek Kalyani agar bisa menerimanya sebagai menantu mereka. Lalu tak lama kemudian Anandi datang sambil membawa sebuah tas yang akan ia bawa pergi meninggalkan rumah itu. Kemudian Tuan Byron mencoba untuk menghentikan Anandi, namun sangat disayangkan pada saat itu Anandi mengatakan jika dirinya sudah tidak dibutuhkan lagi di rumah itu dan ia masih akan tetap pergi. Terlihat pada saat itu nampaknya mereka semua tidak menginginkan semua itu terjadi. Kemudian Nenek Kalyani jatuh pingsan setelah melihat Anandi yang ingin pergi meninggalkan rumah itu. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Mimin akan pamit undur diri dan kita akan bertemu lagi di lain hari.